Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Oliana dengan NIM 2301020008. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu dan apa contohnya kerucut pengalaman Edgar Dale. Baik, langsung saja ke materinya. Kerucut pengalaman pertama kali diperkenalkan oleh Edgar Dale pada tahun 1946. Selanjutnya pada tahun 1969 di dalam buku Audiovisual Method in Teaching, Edgar Dale beranggapan bahwa kerucut merupakan suatu analogi visual untuk menunjukkan perkembangan belajar, sehingga kerucut pengalaman Edgar Dale merupakan representasi visual dari seseorang mendapatkan pemahaman dari berbagai pengalaman yang berbeda-beda. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tingkatan kerucut pengalaman dari Edgar Dale. Kerucut pengalaman dari Edgar Dale ini memiliki 4 tingkatan keterlibatan, yaitu verbal, visual, terlibat, dan berbuat, dan memiliki 10 tingkatan pengalaman. Yang paling bawah ialah yang paling konkret hingga yang paling atas yaitu yang paling abstrak. Baik, di sini saya akan menjelaskan tingkatan pengalaman yang paling abstrak terlebih dahulu. Yang pertama ialah pengalaman yang paling abstrak, yaitu pengalaman yang diperoleh dari membaca. Pengalaman yang diperoleh dari membaca ini hanya mampu memahamkan kita, atau kita hanya bisa mengingat sebesar kurang lebih 10% dari apa yang telah kita baca. Karena pengalaman ini hanya mengandalkan visual atau indera penglihatan serta literatur kita untuk memahaminya. Jadi ketika kita memiliki literatur yang kurang baik, maka tentu kita akan sulit memahami bacaannya. Sehingga siswa hanya dapat memahami dan mengingat kira-kira sebesar 10% saja. Contoh dari pengalaman yang diperoleh dari membaca diantaranya ialah membaca buku, majalah, artikel dari berbagai sumber, atau bahkan bisa dari internet dan lain sebagainya. Selanjutnya ialah pengalaman dari pendengaran. Pengalaman yang diperoleh dari pendengaran itu hanya dapat memahamkan kita kurang lebih sebesar 20% dari apa yang telah kita tangkap dari indera pendengaran. Karena pengalaman ini hanya menggunakan indera pendengaran saja. Contohnya ketika guru sedang menerangkan materi di depan kelas kepada siswa-siswanya. Para siswa-siswanya juga mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh sang guru. Contoh lainnya ialah ketika sang guru memberikan VN terhadap siswa-siswanya melewat grup kelas dalam rangka pembelajaran daring, serta siswanya juga membuka VN tersebut dan mendengarkannya dengan seksama. Selanjutnya ialah pengalaman dari melihat gambar atau diagram. Pengalaman yang diperoleh dari melihat gambar atau diagram memiliki peran dalam memahamkan materi kita sebesar 30%. Dikarenakan pengalaman ini lebih nyata dibandingkan tingkatan sebelumnya, yaitu tingkatan verbal, seperti penglihatan, membaca, dan pendengaran seperti tadi. Jadi pengalaman melihat gambar atau diagram ini lebih konkret, lebih besar dampaknya memahamkan kita daripada 2 pengalaman yang telah saya jelaskan tadi. Contohnya ialah ketika guru matematika menggambar diagram batang di papan tulis dengan siswa memperhatikannya. Selanjutnya ialah pengalaman dari melihat video. Pengalaman yang diperoleh dari melihat video ini memiliki tingkat pemahaman kita kira-kira sebesar 30%.
dikarenakan pembelajaran yang ditangkap melalui dua indera, yaitu penglihatan dan indera pendengaran. Contohnya ialah ketika guru sejarah sedang menayangkan film sejarah yang berisi bagaimana perjuangan para pahlawan untuk mengusir para penjajah pada zaman penjajahan, seperti itu. Selanjutnya yang kelima ialah pengalaman dari melihat demonstrasi. Pengalaman yang diperoleh dari melihat demonstrasi ini memiliki tingkat pemahaman sebesar kurang lebih 30%. Pemahaman ini diperoleh dari menyaksikan peragaan oleh orang lain. Contohnya ialah ketika salah seorang siswa menggunakan globe sebagai wujud pendemonstrasiannya bagaimana bentuk bumi kita ini. Selanjutnya yang keenam, pengalaman yang diperoleh dari terlibat diskusi. Pengalaman ini lebih efisien dalam membantu siswa untuk memahami materi daripada pengalaman visual maupun verbal tadi. Dikarenakan pada pengalaman ini siswa berperan aktif dan ikut dalam tanda kutip nyemplung dalam diskusi, sehingga 50% apa yang ia alami di pengalaman ini akan dia ingat. Contohnya ialah guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok. Nah, beberapa kelompok itu ditugaskan untuk berdiskusi menyelesaikan suatu masalah. Di dalam diskusi tentunya semua anggota kelompok harus ikut berperan aktif dalam menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya ialah pengalaman dari presentasi. Pengalaman yang diperoleh dari presentasi sangat besar untuk diingat dan dipahami. Persentasenya bisa mencapai 70% dari apa yang ia alami di pengalaman ini akan ia pahami dan ia ingat. Karena presentator seharusnya sudah mempersiapkan matang-matang dan menguasai materi sebelum memulai presentasinya. Contohnya ialah suatu kelompok presentasi tentang apa itu dan bagaimana itu sosial agama dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya ialah yang ke-8, bermain peran. Pengalaman yang diperoleh dari bermain peran ialah disajikan dengan ikut serta menjalankan kegiatan yang diperagakan oleh dirinya. Dengan demikian, siswa akan lebih nyata bagaimana dan seperti apa keadaan yang sebenarnya. Persentase untuk bisa diingat pada pengalaman ini ialah 90%. Contohnya ialah dalam mapel bahasa Jawa, suatu kelompok memperagakan suatu adegan wayang atau budaya Jawa dan lain sebagainya. Yang ke-9 ialah pengalaman yang diperoleh dari melakukan simulasi. Pengalaman ini lebih dapat diingat dan dipahami sebesar 90% jika dibandingkan pengalaman yang sebelumnya, karena pengalaman ini lebih konkret. Contohnya ialah siswa mengikuti simulasi bagaimana mengerjakan UN dengan benar untuk mempersiapkan UN yang sesungguhnya. Selanjutnya yang ke-10 yang terakhir ialah yang paling konkret adalah pengalaman dari mengerjakan hal yang nyata. Pengalaman ini sangat mudah diingat dan dipahami karena siswa menjalani peran yang sesungguhnya. Persentase yang dapat dipahami dan diingat siswa ini sama seperti pengalaman bermain peran dan yang tadi, yaitu sebesar 90%. Contohnya ialah ketika dalam mapel bahasa Jawa terdapat pelajaran unggah-ungguh basa dan siswa mendapatkan tugas untuk mengimplementasikan kepada orang tua atau masyarakat atau orang yang lebih tua dengan menggunakan bahasa krama dengan tujuan kesopanan. Baik, mungkin itu 10 tingkatan dari kerucut pengalaman dari Edgar.
Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil dari apa yang telah saya paparkan tadi ialah semakin konkret pengalaman seseorang itu, maka akan semakin mudah dipahami atau mudah diingat oleh seseorang itu. Jadi pada intinya, jika seseorang memiliki pengalaman yang konkret, maka seseorang itu akan mudah mengingatnya dan memahaminya. Sebaliknya, jika seseorang itu memiliki pengalaman yang begitu abstrak, maka materi yang dipelajarinya akan sulit dipahaminya ataupun akan sulit diingatnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.